Ya. Oh, Yudi ya, silakan masuk Yudi. Nah, silakan duduk Yudi. Terima kasih. Oh, tumben Yudinya ini. Saya mau minta waktu sebentar, Pak. Oh, minta waktu. Ada sesuatu? Iya, ada mau minta solusi dan cerita sedikit. Oh, ada yang mau diceritakan ya. Untuk belajarnya gimana di kelas? Ada pelajaran. Ada pelajaran. Pelajaran apa sekarang Yudi? Dapat matematika. Dapat Matematika. matematika. Ya. Nggak ada tugas? Enggak, saya sudah izin sama gurunya, Pak. Oh, sudah izin. Bagus kalau begitu. Pasti ada hal yang sangat penting sekali ingin disampaikan ya. Saya mau cerita. Tumben, gimana kabarnya Yudi? Ya, sehat dan baik. Bagus sekali ya. Nah, tapi tadi sempat Yudi mau bilang mau cerita sama Bapak. Ya. Ya, Bapak punya waktu hari ini ya. Tapi ya itu ya. Tapi sebelumnya alangkah baiknya nanti sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berdoa saja dulu ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Ya, saya langsung saja Yudi berdoa. Ya, nah Yudi berdoa tadi sudah ya. Iya, Pak. Itu. Nah, kemudian berhubung Nak Yudi datang ke sini di ruang konseling ini, ya pasti ada sesuatu. Ya, Pak, saya mau cerita tentang permasalahan proses pembelajaran saya dan Ya. prestasi saya. Prestasinya ya. Oh iya, bagus sekali. Nah, berarti kita akan melakukan konseling di sini. Iya. Ini ya. Dan kebetulan juga dari hasil DCM seharusnya Nak Yudi ini sudah Pak panggil ya, tapi Pak akan carikan jadwal. Sebelum Pak carikan jadwal, Nak Yudi sudah ke sini, bagus sekali ya. Nah, di sini di dalam konseling ini ya perlu Nak Yudi pahami arti konseling itu. Ya, arti konseling, arti kegiatan kita hari ini. Konseling tahu enggak, Pak Yudi? Tapi pernah mendengar? Oh, pernah mendengar ya, tapi belum memahami. Ya. Ya, dengan jelas ya. Ada konseling. Konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh guru BK atau Bapak sendiri ya kepada klien ataupun siswa yang sudah memiliki permasalahan. Konseling ini ada sebuah asas-asas ya. Nah, yang pertama asas kerahasiaan Nak Yudi. Nanti segala sesuatu yang bersifat pribadi yang Nak Yudi ceritakan ke Bapak ini sifatnya rahasia. Bagus, berarti tidak disebar. Kemudian ada asas kenormatifan namanya. Berarti dalam kita berkomunikasi di sini ada tata caranya Nak Yudi ya. Nak Yudi sebagai klien, kemudian Bapak sebagai konselor. Nanti ketika Bapak memberikan waktu untuk klien atau Nak Yudi menyampaikan permasalahan, silakan. Ya, ada tata caranya kita berkomunikasi di sini. Itu. Nah, sejauh itu mengenai asas-asas kira-kira paham ya? Konseling itu apa dan asas-asasnya bagaimana? Sehingga Pak harapkan nanti di dalam Nak Yudi itu menceritakan permasalahannya di sini nanti dengan kesadaran dan sukarela ya, dan keterbukaan, itu yang paling penting sekali. Iya, Pak. Nah, itu gimana? Nak Yudi siap nggak? Siap. Oke, boleh diceritakan Nak Yudi gimana permasalahan Nak Yudi sehingga datang ke sini? Jadi prestasi saya itu kurang di kelas, Pak. Prestasinya kurang. Misalnya pada saat ada ulangan, saya susah menjawab. Padahal kemarin malamnya saya sudah belajar. Oh, ya setiap hari seperti itu. Iya. Berarti setiap hari Nak Yudi itu belajar, kemudian pada saat ulangan tidak bisa menjawab. Guru memberikan pertanyaan, saya tidak bisa menjawab. Nah, Nak Yudi, mungkin Bapak bisa rasakan perasaan Nak Yudi ya, pasti sangat bingung sekali ya. Iya, Pak. Memang kalau misalnya usaha Nak Yudi setiap hari sudah belajar ya sampai malam, tetapi pada saat ulangan nilai Yudi rendah, pasti kecewa luar biasa ya. Mudah-mudahan dalam konseling ini ya mendapatkan sebuah jawaban yang tepat ya, sehingga nanti bisa dijadikan solusi dan masalah Yudi akan teratasi itu ya. Ya, Pak. Nah, ya itu dah. Di sini Bapak punya video ya. Ya, punya video. Nah, itu tentang kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Kemudian Nak Yudi bisa petik dari cerita yang ditampilkan dalam video tersebut. Ya, mungkin ini sangat berhubungan sekali dengan masalah Nak Yudi. Nanti Bapak tampilkan ya.
Silakan itu videonya. Nah, ini mungkin lagi menjawab tangan ya. Lihat sekali bahwa bingung ya. Mungkin sampai di sekolah sudah payah ya, karena bangun kesiangan. Nah, Bapak minta sekarang Nak Yudi dari penampilan video tersebut ya. Nah, tadi Pak sudah tayangkan video yang sangat berhubungan sekali dengan permasalahan Nak Yudi. Nah, bagaimana respon Nak Yudi tentang video tersebut dengan permasalahan Nak Yudi? Jadi di video ini sangat membantu bagi saya Pak, karena Sangat membantu saya ya. sedang di kondisi ini sekarang. Nah, Memang kebiasaan belajar saya seperti itu. Nah, di sana kan diceritakan bahwa kebiasaan belajar siswanya sering belajar malam-malam ya. Saya segitu. Oh, seperti itu juga. Nah, kalau misalkan bermain HP-nya, Nak Yudi juga seperti itu. Ya saya sebelum jam 11 itu saya WhatsAppan, main TikTok, main game, lebih membuang waktu Pak. Membuang waktu. Tapi sementara ini orang tua tahu nggak? Enggak Pak, saya ngumpet-ngumpet. Oh, ngumpet-ngumpet, sempat nah kepergok itu misalkan pas main HP, Nak Yudi pada saat jam 10 malam main HP, tiba-tiba orang tuanya datang. Pernah nggak seperti itu? Pernah Pak, tiba-tiba. Pernah ya? Kan ya Pak. Terus gimana respon orang tuanya? Jadi nasihati. Dinasehati. Kadang kan tidak baik Mas. Ya, memang seperti itu Nak Yudi ya. Berkadang tidak baik, kemudian apalagi membuang-buang waktu dengan hal yang mungkin kurang bermanfaat. Iya. Apalagi sekarang Nak Yudi kan masih sekolah ya. Iya. Intinya adalah belajar. Gitu. Berarti punya bayangan nggak? Bisa membandingkan nggak antara kebiasaan belajar yang Nak Yudi miliki, ya seperti tadi yang ditontonkan di video tersebut, dengan kebiasaan belajar yang efektif yang perlu Nak Yudi tanamkan pada diri sendiri. Ya. Ada bayangan nggak? Ya video tadi sangat memotivasi bagi saya Pak. Ya, memotivasi ya. Lagi. Karena itu kebiasaan yang buruk mungkin ya Pak ya. Buruknya seperti apa Nak Yudi tangkap dari video tersebut? Karena kan pada jam-jam dari jam 7 sampai jam 10 itu buang-buang waktu. Ya. Yang seharusnya kita menggunakan untuk belajar supaya tidak belajarnya sampai subuh. Karena begadang kan tidak baik untuk sekolah, apalagi pagi sekolahnya Pak. Apalagi pagi ya, Selama kesiangan ya. Memang seperti itu Nak Yudi ya. Banyak resikonya sebenarnya. Ya, Bapak senang sekali nih mendengar bahwa ternyata Nak Yudi ini menyimak dengan baik, Ya, kemudian menyadari daripada tingkah laku diri sendirinya Nak Yudi. Senang sekali Bapak ini. Bagus sekali Nak Yudi, memang seperti itu. Harus sadar dengan diri sendiri. Kalau menjadi seorang siswa, paling tidak ya belajarnya didahulukan dulu. Ya, selesai belajar kalau ada waktu, ya. Nak Yudi punya paketan misalkan, ya punya paket data untuk internetan, chatting dan lain sebagainya boleh, ya itu untuk menghibur. Tapi alangkah bagusnya belajar terlebih dahulu. Berarti belajar didahulukan. Iya, belajar didahulukan supaya nanti pada saat bergadang, Nak Yudi baru belajar, ya pada saat malam sekali baru belajar, nah itu mungkin konsentrasinya juga kurang lagi. Iya Pak, tidak fokus. Tidak fokus ya, padahal belajar ya, Iya, Pak. tapi tidak fokus. Sama juga bohong itu, ya sama juga tidak ada manfaatnya. Walaupun ada manfaatnya kecil sekali. Berarti itu yang membuat ulangan saya jadi anjlok, nilai jadi jelek. Mungkin dari video tersebut sudah banyak sekali, ya banyak sekali yang dijelaskan, ya terkait dengan permasalahan Nak Yudi. Yang pertama itu kita bisa mengatur waktu. Ya, mengatur waktu pada saat belajar di rumah harus diatur itu jam berapa semestinya. Kemudian mungkin zamannya sekarang memang memakai HP banyak ya. Iya. Harus chattingan, punya grup WA dan lain sebagainya ya, pasti. Nah, nanti kamu belakangkan itu. Tapi belajarnya diutamakan. Ya, pasti teman-temannya mau memakluminya karena kita adalah siswa, pasti belajar dulu. Bapak yakin Nak Yudi itu punya trik-trik tersendiri nanti untuk untuk memperbaiki pola belajar Nak Yudi ya. Pengaturan waktu itu sangat kurang. Ya, Saya gunakan saat belajar, pas ada waktu masih bermain HP. Jadi mungkin saya ke depannya bakalan mengatur waktu lebih bagus supaya proses pembelajaran bagus Pak. Dan di sekolah tidak ngantuk, mungkin begadangnya saya kurangi mungkin Pak. Iya. Sama, Pak.
waktu. Ya, bagus sekali. Itu tujuan Pak sebenarnya ya, sudah nyambung sekali ya antara mungkin saran yang mulai dipakai oleh Mbak Yudi dengan inisiatif dari diri sendiri ya. Pak sarannya sangat Ya, bagus. ya bagus sekali ya. Nah itu harapan Pak. Nanti lagi satu sekali Nak Yudi. Kira-kira kalau misalkan Nak Yudi membuat jadwal di rumah, nah gimana tanggapan Nak Yudi, bagus nggak itu? Ya mungkin sangat rinci ya Ya, prosesnya, ya. Pak. Sehingga kita belajar pada saat jam sekian kita belajar, jam sekian kita bermain HP, jam sekian kita tidur. Oh iya Pak. Nah, tapi Pak ingin perjelas lagi, ya. Nanti dengan permasalahan Nak Yudi yang memiliki prestasi yang rendah, Iya. ya. Nah, ini Nak Yudi perkirakan, ya, bahwa kebiasaan Nak Yudi itu yang kurang efektif dalam belajar di rumah. Ya, kebiasaan belajar Nak Yudi di rumah itu kurang efektif. Iya Pak. Ya, itu pertama. Kemudian nanti Nak Yudi ingin berusaha. Pak pertegas lagi nih ya. Iya Pak. Pak pertegas lagi. Nak Yudi itu ingin berusaha memperbaiki jadwal belajarnya. Ya, mendahulukan belajar sebelum bermain HP. Iya. Ya, tidur lebih awal supaya tidak bergadang. Kemudian yang terakhir itu adalah membuat jadwal. Seperti itu Nak Yudi. Ya Pak, itu trik-trik yang akan kedepannya saya lakukan. Ya, bagus. Sangat membantu. Ya, sangat bagus sekali Bapak. Sangat mendukung sekali itu Nak Yudi. Iya Pak. Ya. Supaya prestasi saya ini tidak segitu-gitu aja. Iya. Karena kan rendah. Jadi di dalam sekolah ini kan sistemnya kompetitif, harus ditingkatkan terus Pak. Ya, ya. Dan Bapak yakin juga kalau misalkan Nak Yudi sudah memiliki niat dan usaha seperti itu, bisa jadi nanti prestasi Nak Yudi juga akan lebih meningkat ya. Iya Pak, semoga Pasti Pak. ya, karena itu belajar itu pasti dasarnya adalah kedisiplinan. Itu ya bagus sekali Nak Yudi ya. Memang saya di waktu kurang disiplin Pak, makanya seperti itu. Itu dah seperti tadi cerita Nak Yudi itu ya. Ya mudah-mudahan nanti kan Pak yakin bahwa nanti prestasi Nak Yudi itu akan lebih meningkat. Pasti kalau itu sudah diterapkan ya. Begitu. Kira-kira ada lagi Nak Yudi? Ada lagi? Saya minta solusi itu saja sih. Itu saja ya. Tapi ingat nanti hasil dari konseling ini jadikan sebuah komitmen. Ya, Ya, jadikan sebuah komitmen. itu kan lebih baik ya teman. Iya, agar lebih baik ke depannya ya. Dan Pak juga sangat senang sekali ada siswa seperti Nak Yudi yang mau datang ke sini menceritakan permasalahannya, artinya menyikapi permasalahan itu dengan dewasa, mencari sebuah solusi. Ya, bagus sekali. Memang dari awal saya di kondisi sangat bingung. Waktu ini kan dapat ulangan Pak. Jadi waktu itu saya tidak bisa menjawab dan nilainya anjlok. Jadi saya sangat kecewa, padahal kemarinnya saya sudah belajar sampai tadi ya memang sampai subuh. Iya, iya. Jadi itu saya bingung, makanya saya kesini minta solusi oleh Bapak. Ya, bagus sekali memang seperti itu. Dan juga ruang BK ini terbuka untuk semua siswa. Ya, termasuk Nak Yudi. Jika ada permasalahan pribadi, sosial dan lain sebagainya, silakan datang ke ruang BK. Itu ya. Nah, nanti yang Pak harapkan nanti kalau memang Nak Yudi mau berencana membuat sebuah jadwal belajar di rumah, nanti lewat WA sampaikan pada Pak ya. Iya. Gimana jadwal belajar Nak Yudi di rumah ya, supaya Pak tahu nanti. Itu. Nah, seperti itu Nak Yudi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dan kebetulan mungkin jamnya sudah menunjukkan jam mau istirahat ini. Iya. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, karena kita mulai dengan doa ya, kita mengucapkan syukur lagi ya, karena kita sudah diberikan kesehatan dan kesempatan ya. Ya, berdoa Bapak pimpin langsung ya. Iya, Pak. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang sangat bagus sekali. Dan sekarang silakan Nak Yudi istirahat dulu ya. Ya, kalau mau ke kantin silakan ke kantin dulu, nanti isi perutnya dulu ya. Ya silakan. Selamat mencoba. Terima kasih Pak. Ya, ya.